Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i war mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Zeda Nuraliza dengan NIM 12016030, Prodi Akuntansi Syariah 3B, Makul Islamic Marketing Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal materi bab 4, yaitu tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. 1. Apa yang dimaksud dengan rencana? Coba sebutkan surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan serta bacakan surahnya dan kandungannya. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa saja, siapa pelaksananya, di mana, kapan, jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil. Surah An-Anfal 8 ayat 60 jelas memerintahkan kita untuk melakukan suatu perencanaan. Surah An-Anfal wa'idu lahum mastatatum min quwwati wa mir ribatil kaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa harna min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fisabilillahi yuwafa ilaikum wa antum la tuzlamun. 2. Apa yang dimaksud dengan rencana pemasaran? Bagaimana Islam memandang rencana pemasaran? Rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Pemasaran menurut Islam. Dalam pandangannya ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya Allah sangat mencintai jika seseorang melakukan sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara tikan, tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. 3. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan. Sebutkan dan jelaskan jika perlu didukung oleh ayat atau hadis. 1. Melakukan analisis situasi. Salah satu komponen utama dalam memulai penyusunan marketing plan adalah dengan analisis SWOT. Dengan adanya analisis SWOT, maka manajer pemasaran perusahaan dapat membuat pemetaan dan bagaimana peluang permasalahan yang mungkin muncul di pasar, serta apa kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. 2. Menetapkan tujuan dan sasaran. Setelah melakukan analisis SWOT, marketing plan dilanjutkan dengan menetapkan sasaran atau target pemasaran. Misalnya, mengidentifikasi siapa saja yang membutuhkan produk tersebut dan kemana produk tersebut harus dipasarkan. Ketika sudah mengetahui ke arah mana pemasaran dilakukan, maka dapat dilakukan penyusunan strategi untuk mencapai target tertentu. Strategi pemasaran yang penting dilakukan untuk
meminimalkan anggaran dan effort yang diperlukan untuk promosi, namun dengan keuntungan yang maksimal. 3. Penyusunan strategi dan program. Strategi dan program dibuat berdasarkan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi ini merupakan tindakan jangka panjang dan dibuat sebagai rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, juga untuk mendukung strategi tersebut, dibuat program atau tindakan jangka pendek secara berkesinambungan. Hal penting dalam perencanaan pemasaran. Sebelum Anda berbisnis, Anda perlu membuat rencana pemasaran secara mendetail dan rinci. Berikut beberapa hal yang perlu dipikirkan. 1. Menentukan target konsumen. Jangan menentukan target marketing secara general, sebab hal itu merupakan langkah yang buruk. Karena itu, perlu dibuat segmentasi konsumen agar pemasaran yang Anda lakukan tepat sasaran, dan Anda juga dapat dengan mudah membangun hubungan personal dengan para calon konsumen untuk memahami karakteristik serta menggali sumber potensialnya. 2. Membuat tujuan akhir. Selanjutnya adalah membuat tujuan marketing dalam usaha atau bisnis Anda dalam jangka waktu tertentu. 3. Menentukan kanal pemasaran. Sebelum melakukan pemasaran, sebaiknya Anda melakukan kanal apa yang Anda ingin pakai. Sebaliknya, kenali terlebih dahulu konsumen Anda dan analisis media apa saja yang paling banyak digunakan oleh para konsumen Anda. Karena itu, buatlah kanal pemasaran yang sesuai dengan karakteristik dan usia para konsumen Anda. 4. Membentuk tim. Ketika Anda membuat sebuah rencana marketing, sebaiknya Anda membentuk tim yang di dalamnya diisi dengan para karyawan yang berkompeten. Jika kesulitan dalam mencari orang tersebut dalam perusahaan Anda, maka Anda dapat memanfaatkan bantuan dari perusahaan jasa konsultan IT untuk merencanakan marketing perusahaan Anda. 5. Membuat membuat budget marketing. Yang terakhir, memperkirakan seberapa besar budget marketing yang dibutuhkan untuk bisnis Anda. Budget marketing untuk Anda buat sebaiknya konsisten dengan pertumbuhan yang Anda inginkan. Jika Anda memutuskan untuk menetapkan budget marketing dan bulannya, maka tentu akan sulit untuk mengukur pertumbuhan dari bisnis Anda. 4. Ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Sebutkan dan jelaskan. 1. Produk. Langkah pertama untuk mengembangkan strategi pemasaran produk adalah memastikan Anda memiliki produk yang kuat. Bahkan sebelum menyusun strategi, Anda perlu memastikan produk tersebut dibuat dengan mempertimbangkan target pelanggan dan apakah produk tersebut selaras dengan kebutuhan mereka. Orang-orang cenderung tidak ingin hanya membeli barang, tetapi mereka ingin membeli barang yang dibeli bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka. 2. Pelanggan. Sama seperti produk, Anda juga perlu fokus kepada elemen pelanggan atau calon pelanggan bisnis Anda dalam merencanakan strategi pemasaran. Untuk melakukan itu, Anda harus benar-benar memahami mereka, karakteristik, sifat, perilaku, dan lainnya adalah kunci untuk memahami pelanggan. Mulailah dengan melakukan riset dan pengumpulan informasi apapun tentang target pelanggan yang dituju, seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, profesi, dan hobi. 3. Pesan. Anda tentu perlu berkomunikasi dengan pelanggan Anda, karena menurut beberapa hasil riset terkait pemasaran produk, 57% konsumen merasa percaya ketika mereka terhubung secara emosional dengan suatu brand. 4. Tim pemasaran. Mengembangkan dan mempromosikan suatu produk membutuhkan upaya dan kerjasama dalam suatu tim. Namun menjaga beberapa tim di jalur yang sama secara konsisten bukanlah tugas yang mudah. Tim pemasaran produk harus menjadi jembatan antara penjualan, pemasaran, metode, dan pengembangannya. Dengan banyaknya elemen pihak dalam suatu tim yang mengerjakan suatu proyek, mudah terjadi miskomunikasi dan disorganisasi yang akan menggagalkan kemajuan. 5. Promosi.
Memiliki produk yang solid dan strategi yang matang bukanlah suatu akhir dari pekerjaan Anda. Anda tidak bisa mengharapkan pelanggan berbondong-bondong membeli produk Anda jika mereka tidak tahu apa-apa tentang produk Anda. Maka dari itu, Anda perlu menyampaikan berita melalui promosi strategis. Seperti di musim apa saja yang cocok untuk mulai mempromosikan produk bisnis Anda. Intinya, Anda perlu memastikan bahwa Anda memiliki kecocokan antara pasar dengan produk yang tepat, yang kuat. 6. Analisis. Anda tidak dapat secara langsung mengharapkan strategi pemasaran produk Anda membuahkan hasil yang sempurna. Kemungkinan terburuk atau risiko kegagalan haruslah Anda pertimbangkan dan lacak. Dari situ, Anda hanya tinggal mengevaluasi kinerja pemasaran produk Anda. Elemen analisis ini penting agar strategi pemasaran produk bisa benar-benar berjalan secara efektif. 5. Jelaskan bagaimana strategi pemasaran dalam Islam. Silakan cari surah-surah dalam Al-Quran yang membahas strategi pemasaran dan baca surah-surah tersebut dan jelaskan kandungannya. Pengertian strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut, strategi pemasaran punya peranan yang dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa. Ayat yang kita ambil untuk menerangkan strategi pemasaran dalam mempromosikan penjualan pada surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Isi kandungannya yaitu Al-Qur'an itu adalah kitab yang agung dan tidak ada keraguan bahwasanya ia datang dari sisi Allah. Maka tidak ada seseorang yang ragu terhadapnya karena begitu jelasnya Al-Qur'an itu, di mana orang-orang yang bertakwa dapat mengambil manfaat darinya berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan mengikuti hukum-hukumnya. 6. Coba jelaskan beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Berikut adalah 5 strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. 1. Kenalilah pelanggan Anda. Pelanggan adalah raja. Istilah tersebut memang benar. Sang raja sangat senang apabila dilayani dengan baik. Dia bahagia jika pelayannya tahu apa yang dia inginkan. 2. Pilih lokasi yang strategis. Faktor yang penting dalam strategi pemasaran lainnya adalah masalah pemilihan tempat. Anda perhatikan outlet atau toko roti Holland Bakery selalu berada di jalan yang sibuk di mana trafik lalu lalang orang sangat tinggi. 3. Menggunakan internet marketing. Salah satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan ialah internet marketing. Dengan menampilkan produk usaha Anda pada status jejaring sosial, maka Anda dapat mengetahui bagaimana selera konsumen dan apa yang mereka butuhkan. 4. Lakukanlah promosi. Dalam rangka pengenalan produk bisa juga dilakukan secara aktif dan kontinu. Sebuah perusahaan turut berpartisipasi dalam event-event pameran dan eksebisi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan tujuan kegiatan ini terbukti dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap eksistensi perusahaan itu tersendiri. 5. Menjalin hubungan dengan pelanggan di era teknologi sekarang ini, di mana pelanggan tidak lagi hanya berhubungan dengan perusahaan tetapi juga dengan sesama pelanggan lainnya. 7. Jika Anda mempunyai usaha, strategi apa yang Anda gunakan untuk memperoleh bangsa pasar yang lebih besar? 1. Menambahkan produk dan layanan baru. Strategi yang pertama ini memang terdengar sederhana, namun perlu Anda ketahui, jika mencoba menambahkan produk dan layanan baru dalam bisnis Anda,
maka tidak menutup kemungkinan jika bisa memperluas pangsa pasar sebagai sebuah bisnis. Dalam strategi pertama ini diperlukan keseriusan dan konsistensi. Sebagai pebisnis, Anda harus tahu produk dan layanan seperti apa yang diinginkan konsumen. Dan Anda juga harus tahu bahwa apa produk dan layanan baru yang Anda ciptakan memenuhi permintaan konsumen atau tidak. 2. Membuat target. Dalam memperluas pangsa pasar bisnis, penentuan target adalah hal yang penting. Target bisa Anda coba dari produk yang dihasilkan dari bisnis Anda lebih menjurus ke kalangan tertentu, usia, jenis kelamin, atau orang dengan minat-minat tertentu. Di sini juga Anda perlu membuat target pelanggan yang lebih banyak. Anda bisa menarik perhatian calon pelanggan dengan memasarkan produk dengan cara memanfaatkan media sosial atau orang terdekat. 3. Mencoba sistem penjualan baru. Jika sebelumnya hanya menjual produk di toko dan menetap di sana, kini Anda bisa mencoba menjual produk dengan memanfaatkan media yang mampu mempromosikan dan menjual produk Anda ke berbagai penjuru negara. Sebagai pebisnis, tentu Anda harus mengikuti perkembangan zaman, di mana saat ini semua bisnis sudah melakukan internet dan media sosial sebagai tempat untuk berjualan dan mempromosikan produk yang dihasilkan. Terlebih di era saat ini, hampir semua orang menggunakan internet dan media sosial, sehingga Anda tentu memiliki peluang untuk menarik para pelanggan membeli produk Anda. Terlebih dengan adanya penjualan berbasis internet dan media sosial, maka pelanggan tidak perlu repot datang ke toko secara langsung. 4. Bentangkan bisnis Anda ke wilayah baru. Strategi yang satu ini bertujuan untuk memasarkan atau menjual produk Anda pada pelanggan baru dari segmen yang berbeda atau lokasi yang berbeda dari tempat Anda beroperasi. Jika sebelumnya bisnis Anda berjenis retail atau toko, maka kali ini Anda sebaiknya membuka bisnis dengan wilayah baru. 5. Mengambil alih bisnis lain. Strategi terakhir yang bisa Anda lakukan untuk memperluas pangsa pasar bisnis Anda adalah dengan mengambil alih bisnis lain. Strategi yang satu ini mungkin menjadi cara tercepat untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis Anda. Penggabungan bisnis lain ini memang faktanya dapat melipat gandakan ukuran bisnis Anda dalam semalam, sekaligus adanya pertumbuhan penjualan dan pendapatan secara eksponensial. Akan tetapi, pada strategi ini Anda perlu melakukan riset menyeluruh sebelum melang lebih jauh dengan penggabungan usaha. 8. Sebutkan dan jelaskan cara mengembangkan strategi pemasaran. Adapun cara mengembangkan bisnis produk atau jasa yaitu 1. Menentukan konsumen yang ideal untuk bisnis Anda. Pikirkan konsumen yang sering membeli produk Anda atau konsumen dengan masalah yang bisa diselesaikan oleh produk atau jasa yang Anda jual. Klasifikasikan konsumen yang ideal berdasarkan usia, jenis kelamin, atau tingkat pendapatannya. Penentuan konsumen ideal akan menentukan strategi pemasaran yang harus dilakukan untuk produk Anda. Untuk memaksimalkan anggaran pemasaran, tentukan konsumen yang ideal untuk bisnis Anda. Anda bisa menentukan konsumen ideal melalui data klien pada penjualan produk. Anda juga bisa melakukan survei pada klien atau menganalisis riset yang dibuat oleh kompetitor Anda. Misalnya, jika Anda menjual alat teknologi luar ruangan, konsumen yang ideal untuk Anda mungkin adalah pria atau wanita yang usianya sekitar 25 atau sampai 50 tahun. Hal ini karena orang-orang pada kategori usia tersebut lebih aktif daripada lansia dan mempunyai pendapatan yang lebih besar dibanding remaja. Selain itu, pertimbangkan juga area tempat tinggal konsumen. Konsumen yang ideal untuk alat teknologi luar ruangan adalah orang yang menghabiskan banyak waktu di luar ruangan dan mempunyai pendapatan tinggi karena harga produk tersebut relatif mahal. 2. Mengatasi masalah konsumen. Konsumen mempunyai masalah yang ingin diatasi. Jika Anda bekerja dengan klien dalam sebuah industri tertentu, gunakan informasi mengenai konsumen Anda untuk mencari masalah yang Anda atasi.
Lakukan riset mengenai ide produk. Banyak bisnis mengembangkan produk bagus yang terkait dengan produk lain yang sukses dijual. Pikirkan alasan kenapa konsumen menggunakan produk yang Anda jual. Dengan begitu, Anda mungkin bisa menyelesaikan masalah lain yang sedikit berbeda. Misalnya, konsumen Anda membutuhkan pengecas ponsel yang kuat dan tahan jika terjatuh atau terkena cuaca ekstrim. Untuk menyelesaikan masalah ini, Anda bisa membuat pengecas yang tahan terhadap cuaca dan getaran. Setelah itu, para pendaki gunung dan bersepeda bisa mencoba dan menyukai produk tersebut. 3. Aplikasikan konsep pemasaran pada produk dan konsumen ideal Anda. Setelah mengidentifikasi konsumen ideal dan menyelesaikan masalahnya dengan produk Anda bisa mulai memikirkan komponen pemasaran. Pikirkan berbagai aspek yang dibutuhkan untuk memasarkan produk Anda. Anda harus menentukan harga untuk produk tersebut. Penentuan harga bergantung pada permintaan konsumen terhadap produk dan kompetitor Anda mempunyai permintaan yang tinggi. Anda bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Namun ingatlah bahwa konsumen bisa sangat sensitif dengan harga sebuah produk. Pikirkan konsep kemasan dan produknya dan bagaimana kemasan tersebut akan cocok dengan citra merek jual perusahaan Anda. Misalnya, Anda bisa membuat kemasannya menggunakan warna-warna dan logo perusahaan yang digunakan untuk produk-produk yang Anda inginkan. Penggunaan citra merek yang konsisten ini akan membantu klien mengingat merek perusahaan Anda. Pertimbangkan cara konsumen menghubungi perusahaan Anda, memesan produk yang dijual dan menerima produk pesanannya keseluruhannya. Prosesnya dilakukan dengan efisien. Anda harus mempunyai departemen customer service yang responsif dan bisa menangani masalah apapun yang mungkin dialami konsumen. Bagaimana cara Anda menerapkan strategi pemasaran kepada pelanggan non-Muslim? Strategi pemasaran untuk pelanggan non-Muslim. 1. Pemasaran Islam bukan hanya ditunjukkan kepada umat Islam, namun juga dapat ditujukan kepada berbagai umat beragama, bahkan umat yang tidak beragama sekalipun. Islam sebagai sebuah agama yang komprehensif dalam kehidupan mengandung unsur rahmat lil alamin, yaitu mampu membawa keberkahan bagi seluruh alam, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, budaya, derajat, dan jenis kelamin. Coba Anda jelaskan Coba Anda bacakan surah Al-Maidah ayat 5 surah 3 dan jelaskan isi kandungannya. Melalui ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala jelas melarang umat muslim untuk memakan makanan haram, di antaranya seperti bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat yang beriman, hendaklah mengindahkan larangan tersebut, sebab di dalam makanan yang dilarang itu mengandung darah beku yang sangat berbahaya bagi manusia. 11. Coba Anda bacakan surah Al-An'am ayat 143. Jelaskan kandungan surah tersebut. Membahas soal apa surah Al-An'am ini? Ayat di atas menjelaskan tentang perilaku konsumsi yang berkaitan dengan orang-orang Arab di masa sebelum Islam, masa kebodohan umat Islam yang mengharamkan beberapa golongan dari hewan ternak, tanaman-tanaman, serta buah-buahan, serta mengkategorikan ke dalam beberapa golongan, antara lain ada yang disebut bahirah, saibah, wasilah, dan ham, serta lain-lainnya yang mereka buat-buat sendiri. Namun firman Allah surah Al-An'am ayat 143 dan 144 menyangkal atas apa yang diharamkan oleh orang-orang Arab sebelum Islam. Kapan suatu produk tersebut bermanfaat? Produk bermanfaat apabila memiliki proses produksi yang benar dan baik. Adapun metode yang dapat digunakan agar proses produksi dengan benar dan baik. 13. Apa yang dimaksud dengan karakteristik produk? Sebutkan komponen-komponen dari karakteristik produk tersebut.
Karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaingnya yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa komponen produk yang penting dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Merek. 2. Mutu produk. 3. Kemasan produk. 4. Harga. 14. Menurut Kotler dan Keller, terdapat 5 tingkatan produk. Sebutkan dan jelaskan kelima tingkatan produk. Jelaskan juga bagaimana Anda membuka usaha jika membuka usaha jasa pendidikan dengan menggunakan 5 tingkatan produk. Menurut Kotler, ada 5 tingkatan produk, yaitu manfaat inti, produk dasar, produk yang diharapkan, produk tambahan, dan produk potensial. Kelima hal tersebut sangat penting dan dalam membantu memasarkan produk ataupun jasa. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengambil contoh usaha laundry dengan memaparkan 5 tingkat produk tersebut. 1. Manfaat inti, yaitu manfaat layanan yang benar-benar dibeli pelanggan, yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Laundry pada dasarnya memiliki manfaat untuk membantu orang dalam meringankan beban cuci pakaian hingga bersih dan siap pakai kembali, yaitu dengan mencuci dan menyetrika pakaian tersebut. 2. Produk dasar, yaitu versi dasar produk, yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh para panca indera. Produk dasar yang disediakan untuk menunjang manfaat, yaitu adanya deterjen, mesin cuci, setrika, pewangi, dan pelembut pakaian, tempat untuk mengeringkan pakaian. 3. Produk yang diharapkan, yaitu seperangkat atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan untuk disetujui oleh pembeli ketika mereka membeli produk ini, yaitu kondisi atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Pelanggan mengharapkan keadaan dalam toko yang bersih dan nyaman, pelanggan yang ramah dan jujur, pelayanan yang ramah dan jujur, kualitas hasil yang baik dengan anggaran yang minim, kecepatan dalam menyelesaikan cucian, kuantitas pakaian yang sama dengan awal cucian dan tidak tertukar. 4. Produk tambahan, yaitu mencakup layanan dan manfaat tambahan yang membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing, yaitu suatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Terdapat pilihan menu dalam cucian, seperti kilat, hitungan jam, dan biasa dalam hitungan hari. Adanya pesan antar cuci, AC di toko jika pelanggan datang ke toko sehingga pelanggan dapat menunggu dengan nyaman, serta sofa yang menunggu dapat istirahat. 5. Produk potensial, yaitu semua argumentasi dan transformasi yang pada akhirnya dialami produk ini di masa depan, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa datang. Adanya member card yang memberikan diskon setiap 10 kali laundry, gratis 1 kali, serta adanya jaminan dari pihak laundry jika ada kerusakan, kehilangan pakaian akan mengganti dari harga pakaian tersebut. 15. Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat mengantarkan manusia pada ketakwaan. Jelaskan apa yang dimaksud pernyataan ini. Cari surah dalam Al-Quran yang mendukung pernyataan ini. Setiap produk harus memenuhi 3 syarat, yaitu materi yang halal, proses pengolahan yang bersih atau taharah, dan penyajian yang islami. Selain itu, Islam juga mengharamkan perilaku kebohongan dalam melakukan penawaran produk. Quran Surah 141, Mutfifin ayat 83, 1-3. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23, Surah 51. 16. Baca Surah Al-Mutfifin ayat 83, 1 dan 3, dan jelaskan kandungannya. Kandungan, orang-orang yang curang akan menerima kecelakaan yang besar. Ayat 1. Maksud orang-orang yang curang di sini adalah orang-orang yang kalau menerima takaran selalu meminta lebih. Ayat 2. Dan jika mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Ayat 3. Hikmah, janganlah jadi orang yang curang, karena
Balasan bagi orang-orang itu adalah neraka. 17. Baca surah An-Nahl ayat 116 dan jelaskan isi kandungannya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum muslimin mengharamkan atau menghalalkan makanan menurut selera dan hawa nafsu mereka. Sebagaimana orang-orang musyrik, mereka mempunyai kebiasaan mengharamkan dan menghalalkan binatang semata-mata didasarkan nama istilah yang mereka tetapkan sendiri untuk binatang tersebut. Misalnya, bahirah, saibah, wasilah, dan ham. 18. Baca surah Al-Mu'minun ayat 51 dan jelaskan kandungannya. Kandungan surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah menerangkan bahwa orang-orang kafir itu telah ditipu dan diperdayakan oleh harta dan anak-anak mereka. Padahal harta, kekayaan, dan anak-anak yang banyak itu bukanlah tanda bahwa Allah merindui mereka. Mereka membangga-banggakan harta dan kekayaan mereka terhadap kaum muslimin yang kala itu dalam keadaan serba kekurangan. 19. Kotler menyatakan bahwa produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Sebutkan dan jelaskan beserta contohnya. Menurut Kotler, produk diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. 1. Berdasarkan wujudnya. Produk diklasifikasikan menjadi 2. Barang dan jasa. Barang adalah produk yang berwujud fisik, sehingga dapat dilihat, diraba, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakukan fisik lainnya. Jasa adalah aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contoh produk berupa jasa antaranya seperti salon, hotel, dan lain sebagainya. 2. Berdasarkan daya tahan. Berdasarkan daya tahannya, produk dikategorikan menjadi 2, yaitu 1. Barang tidak tahan lama. Barang tidak tahan lama atau non-durable goods adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya sabun, pasta gigi, dan sebagainya. Barang tahan lama. Barang tahan lama atau durable goods adalah barang berwujud yang biasanya dapat bertahan lama dengan banyaknya pemakaian. Contohnya lemari es dan lain-lain. 20. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bauran produk. Lebar bauran produk, kedalaman bauran produk, keluasan bauran produk, dan konsistensi bauran produk. Bauran produk adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjualan tertentu kepada pembeli. Lebar suatu bauran produk mengacu pada beberapa banyak lini produk berbeda yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kedalaman suatu bauran produk mengacu pada jumlah seluruh barang dalam bauran tersebut. Keluasan suatu bauran produk mengacu pada seberapa banyak jenis yang ditawarkan oleh tiap-tiap produk dalam lini tersebut. Konsistensi bauran produk mengacu pada beberapa produk erat hubungan berbagai lini produk dalam penggunaan akhir, ketentuan produksi, saluran distribusi, dan hal lain-lain. 21. Diferensiasi produk adalah upaya dari suatu perusahaan untuk membedakan produk yang dimilikinya dari produk-produk pesaing dengan membuat produk tersebut bersifat spesial. Dalam menjual sebuah produk diperlukan nilai diferensiasi agar berbeda dengan produk serupa atau kompetitor bisnis. Dengan adanya perbedaan tersebut, Anda bisa memiliki produk yang lebih unik dan menarik sehingga strategi pemasaran bisa berjalan lebih lancar. Dalam pasar, salah satu caranya adalah menggunakan strategi diferensiasi produk dengan menciptakan produk yang berbeda atau unik. Strategi diferensiasi produk harus diimplementasikan secara efektif agar dapat
mengantisipasi ancaman pesaing dengan tujuan mempertahankan kelangsungan hidup, mengembangkan usaha, memperoleh laba, serta memperkuat posisi dalam keunggulan kompetitif yang sesuai dengan syariat Islam. 22. Pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi pengemasan. Kita mendefinisikan pengemasan atau packaging sebagai sebuah kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk produk. Kemasan merupakan hal yang dihadapi pembeli menyangkut produk dan mampu mengubah pembeli untuk membeli atau tidak. Pelabelan penjualan harus memberikan label produknya. Label tersebut mungkin adalah etiket sederhana yang ditempelkan pada produk tersebut atau grafik yang dirancang dengan rumit yang merupakan bagian dari kemasan tersebut. Label tersebut mungkin hanya mencantumkan nama merek atau banyak informasi. Jaminan dan garansi, semua penjual secara hukum bertanggung jawab untuk memenuhi harapan pembeli yang normal atau masuk akal. Jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Produk bergaransi dapat dikembalikan kepada pabrik atau pusat servis yang ditunjukkan untuk melakukan perbaikan, penggantian, dan pengembalian uang jaminan. Apakah itu diekspresikan atau diimplikasikan dapat dituntut secara hukum. 23. Kekuatan pasar atau market power adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produknya di pasar. Dalam komunikasi pemasaran, tidak saja sebagai alat untuk melakukan kontak hubungan dengan para konsumen dan calon konsumen. Komunikasi pemasaran juga sebagai alat penjamin dapat berhubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap suatu produk. Penggunaan media pada sebuah proses komunikasi perlu mempertimbangkan kemungkinan distorsi atau kendala-kendala yang muncul, sehingga power marketing dalam usaha lebih mantap untuk kedepannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.